teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vivi, pemilik channel Vivianti MM. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi terkait pengalaman saya menjadi mahasiswa statistika, khususnya statistika Universitas Negeri Makassar. Jadi, saya kuliah di jurusan statistika karena takdir menurut saya, karena sebenarnya awalnya saya sangat suka yang namanya pendidikan matematika. Tapi disarankan sama guru saya supaya mengambil pilihan kedua di SNPTN. Meskipun di SNPTN saya tidak jadi daftar sih, karena lain hal, sesuatu dan lain hal maksud saya. Sehingga saya tetap daftar di SBMPTN dengan statistika pilihan kedua. Ya, pikiran saya akan lulus di pendidikan matematika, sangat optimis begitu. Tapi nyatanya Tuhan berkata lain dan mengetahui apa yang paling saya butuhkan di pemilihan ini, yaitu jurusan statistika yang cocok untuk saya. Sehingga saya masuklah di tahun 2015 sebagai mahasiswa statistika di Universitas Negeri Makassar, dan alhamdulillah selesai pada tahun 2019 dalam kurun waktu 3 tahun 10 bulan lah ceritanya. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang saya buat sendiri, yang saya rangkum berdasarkan pertanyaan beberapa teman-teman di kolom komentar video-video sebelumnya, atau yang sempat DM di Instagram terkait bagaimana sih kuliah di statistika, atau mata kuliah apa yang ada di jurusan statistika, ataukah orang-orang yang seperti apa sih Kak yang bisa masuk di jurusan statistika. Nah, lihat saja di video selanjutnya, saya sudah buat beberapa pertanyaannya dan semoga terwakili pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Nah, pertanyaan pertama terkait bagaimana sih pandangan saya terkait jurusan statistika. Saya mengatakan bahwa jurusan statistika adalah jurusan yang luar biasa, jurusan yang kekinian. Kenapa? Bukan karena saya berasal dari sana, tapi saya melihat kebutuhan sekarang. Misalnya, menolak hoax adalah berbicara dengan data. Dan yang mengkaji tentang data, yang memahami harusnya tentang data adalah orang-orang di jurusan statistika. Itu yang pertama. Yang kedua, kita selalu terbutuhkan, kita selalu akan bermanfaat, kita akan selalu banyak dicari. Kenapa? Karena misalnya yang pertama terkait dengan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif masih menjadi penelitian yang sangat banyak digunakan oleh mahasiswa-mahasiswa S1 dalam menyelesaikan studinya. Maksud saya di skripsinya ya. Nah, masih sebagian besar mahasiswa menggunakan analisis statistik atau penelitian kuantitatif dengan menggunakan analisis statistik dalam menginterpretasikan data yang mereka peroleh, seperti itu. Kemudian di beberapa perusahaan sangat menjadi tempat yang banyak dicari adalah orang-orang yang paham tentang analisis statistik, tentang bagaimana mengumpulkan data dan sebagainya. Karena setiap perusahaan tentunya harus memiliki data untuk membuat produk baru mungkin, atau membuat cara-cara promosi dan sebagainya. Karena tanpa data mereka tidak akan memberikan misalnya produk yang sesuai yang dibutuhkan di masyarakat dan sebagainya. Seperti itu. Selain itu, karena memang statistika akan membuat kita lebih bersemangat, karena selanjutnya, bagaimana tanggapan orang-orang saat mengetahui bahwa saya adalah jurusan statistika dulunya, atau saya alumni statistika. Ya, yang tahu itu biasanya, wah cerdas ini, pintar analisis ini, wah bisa analisis ini Kak, bisa ini, bisa hal ini. Ya, seperti itulah ceritanya. Mereka menganggap bahwa jurusan statistika itu luar biasa. Kenapa? Karena beberapa jurusan memang mempelajari statistika dasar lah ceritanya, statistika dasar atau analisis statistika yang biasanya digunakan untuk penelitian skripsinya mereka. Nah, pada saat mereka masuk ke mata kuliah statistika itu, kan mereka mungkin bukan fokusnya di statistika, sehingga mereka banyak yang mengatakan sulit. Sehingga pada saat bertemu dengan orang-orang statistika, mereka langsung bilang, wow, pintar analisis dan sebagainya. Tapi tergantung juga sih dengan orangnya. Tidak semua mungkin orang di statistika langsung pintar ini, tapi
mereka punya bagian-bagiannya tersendiri mungkin ya, karena mungkin ada yang suka penerapan statistika, ada yang suka di teori-teori statistika, ada juga yang suka di pemrograman statistika, atau bisa lagi kita terbagi, misalnya ada yang suka di analisis time series, ada yang suka di regresi dan sebagainya, ada yang suka di spasial. Contohnya, jika saya ditanya tentang spasial, ya saya tidak bisa mengatakan apa-apa karena memang saya tidak terlalu mempelajari tentang statistika spasial seperti itu. Jadi tergantung lagi apa yang difokusi di jurusan statistika tersebut. Kalau ditanya terkait bagaimana sih mata kuliah atau apa-apa mata kuliah yang ada di jurusan statistika, saya katakan lebih awal bahwa banyak mata kuliah dan mungkin baru kita dengar pada saat kita menjadi mahasiswa statistika. Jarang sekali ada mata kuliahnya saya yang saya pernah dengar di SMA. Tidak sama sekali, karena apalagi memang kan kalau di SMA itu statistika hanya menjadi bagian kecil dari matematika. Jadi kayak orang baru banget begitu ya masuk di jurusan statistika. Tapi jangan khawatir, kalau teman-teman ingin belajar, ingin terbiasa, teman-teman akan mencintai juga mata kuliah tersebut. Misalnya beberapa mata kuliah yang pasti hampir di semua jurusan statistika punya itu adalah analisis regresi, multivariat, apalagi ya, analisis survei, analisis time series, spasial, lagi ekonometrika, rancangan percobaan dan lain-lain sebagainya. Jadi banyak sekali. Kalau kemarin juga ada beberapa mata kuliah pilihan, misalnya statistika bisnis, statistika pendidikan, statistika kesehatan, statistika pemerintahan. Wah, banyak sekali. Jadi ada beberapa pembagian lagi statistika yang khusus mengkaji pendidikan dan beberapa sub yang lain seperti itu. Tapi jika teman-teman bertanya apa yang dibahas, ya tergantung. Misalnya kalau kita di time series, berarti kita membahas analisis yang berkaitan dengan runtun waktu. Kemudian kita misalnya di spasial, ya kita membahas tentang data-data spasial seperti itu. Ya sih, kalau di jurusan statistika itu banyak sekali software yang bisa kita gunakan untuk membantu kita dalam menganalisis statistika. Dan misalnya SPSS, ya pasti banyak yang sudah tahu, RStudio, Minitab, MATLAB, SAS, apalagi ya? Iya, masih banyak lagi, tapi yang terlintas di kepala saya hanya itu. Python yang banyak dicari sekarang. Kemudian kalau ditanya apa yang saya paling suka, yang pertama itu SPSS, kemudian RStudio, kemudian Minitab. Kenapa? Karena saya mudah menganalisis di sana, dan mungkin karena mereka yang duluan saya kenal daripada software-software yang lain. Jadi seolah-olah saya tahu sedikit lebih banyak dibandingkan software-software yang lain. Kalau RStudio karena dia menjadi software yang saya gunakan di proses penyusunan hasil saya di skripsi. Kalau di Minitab, karena Minitab itu seolah-olah dia gabungan dari SPSS dan Excel. Jadi kayak mudah aja seperti itu, makanya saya suka. Kalau ditanya bagaimana orang-orang yang harusnya berada atau bisa mendaftar di jurusan statistika, ya yang pertama saya orang-orang yang memang berniat untuk belajar statistika. Kemudian yang kedua, orang yang tidak pantang menyerah untuk belajar, karena sebagaimana kita ketahui bahwa jurusan statistika itu tidak ada jurusan tersendirinya pada saat kita SMP maupun SMA. Kemudian orang-orang yang suka meramal, ceritanya suka meramal dengan ilmiah, karena statistika itu tidak peramal, tapi meramal dengan cara-cara ilmiah. Jadi meskipun ramalan, tapi hasilnya itu bisa dikatakan ilmiah karena dengan cara-cara tertentu. Kemudian orang-orang yang suka perhitungan, tapi tidak menjadi alasan paling pertama. Kenapa? Karena menurut saya untuk orang-orang yang tidak suka perhitungan bisa menggunakan bantuan software. Untuk saya setidaknya kita punya sedikit dasar di matematika, tapi tidak menjadi alasan wajib bahwa kalian harus mempunyai pemahaman matematika yang baik baru masuk ke statistika. Tidak. Kalau menurut saya, ya ini menurut saya.
apa yang membuat saya bangga menjadi bagian dari jurusan statistika. Yang pertama, saya bisa terkait dengan beberapa jurusan berdasarkan jurusan yang latar belakang jurusan kami, karena statistika itu banyak digunakan seperti tadi yang saya bilang sebelumnya. Misalkan pada saat mereka skripsian, saya bisa terkait dengan mereka, saya bisa membantu dengan mereka. Nah, selain membantu itu, sekarang juga alhamdulillah saya punya jasa olah data yang saya jalankan sendiri, dan alhamdulillah dari sana saya sudah bisa menghasilkan sedikit uang yang bisalah dikatakan menjanjikan untuk seorang pengangguran, ya ceritanya kayak kita tetap punya pemasukan yang bisa kita gunakan sehari-hari meskipun kita tidak bekerja di jurusan di perusahaan besar atau di suatu perusahaan seperti itu. Selain itu, apa yang membuat saya bangga karena dengan statistika saya punya sedikit pengetahuan terkait bagaimana meneliti. Kenapa? Karena saya sangat suka meneliti, karena proses meneliti adalah proses mencari kebenaran. Proses mencari kebenaran kemudian kita tuliskan. Ya, menulis adalah bekerja untuk keabadian.